fisik pada bayi baru lahir. Yang pertama, kita menyiapkan alat terlebih dahulu. Ada handscoon, ada meja pemeriksaan, ada penggaris, ada lampu penghangat, dan lingkungan yang bersih dan nyaman. Kemudian tindakan selanjutnya yaitu meminta persetujuan pada orang tua bahwa kita akan melakukan tindakan pemeriksaan bayi tersebut. Ibu, perkenalkan Bu, nama saya Bidan Riko. Nah, siang hari ini saya bertugas di klinik ini, Bu. Nah, saya akan melakukan pemeriksaan fisik pada bayi itu. Apakah Ibu bersedia, Bu? Iya. Baiklah, saya akan melakukan pemeriksaan. Permisi ya, Bu ya. Kemudian letakkan bayi di atas meja pemeriksaan. Jangan lupa menjaga kehangatan bayi. Kemudian mencuci tangan terlebih dahulu secara 7 langkah dan keringkan menggunakan handuk. Kemudian memasang handscoon. Kemudian lakukan pemeriksaan pada kepala bayi. Pertama, kita melihat bentuk kepala, simetris atau tidak. Kepala bayi simetris, tidak ada pembengkakan pada kepala, tidak ada kaput, tidak ada sepal hematom, tidak ada trauma pada kepala bayi, dan tidak ada tumpang tindih pada tulang kepala sutura bayi. Kemudian selanjutnya kita meriksa mata bayi. Kita melihat bentuk mata bayi. Kemudian tidak ada pendarahan pada konjungtiva dan tidak ada pus pada mata bayi. Kemudian kita periksa hidung bayi. Di hidung bayi kita melihat apakah ada pernapasan kuping hidung. Tidak ada. Kemudian apakah ada epicanthus? Tidak ada. Kemudian apakah ada septum nasi atau sekat yang memisahkan rongga hidung bayi? Tidak ada. Kemudian lakukan pemeriksaan pada mulut bayi. Mulut bayi bersih, tidak ada labioskisis dan tidak ada labiopalatoskisis. Setelah melakukan pemeriksaan mulut pada bayi, kita melakukan pemeriksaan pada telinga bayi. Kita melihat bentuk telinga bayi simetris atau tidak. Bentuk telinga bayi simetris. Kemudian kita melihat apakah ada pengeluaran cairan pada telinga bayi. Telinga bayi bersih, tidak ada pengeluaran. Kemudian lakukan pemeriksaan pada telinga sebelahnya juga. Telinga sebelahnya bersih dan tidak ada pengeluaran. Kemudian selanjutnya kita periksa leher bayi. Kita periksa leher bayi dengan cara jari menelusuri leher. Tidak ada pembengkakan. Kemudian kita periksa clavicula pada bayi. Apakah ada fraktur atau tidak? Tidak ada. Kemudian kita periksa dada bayi, melihat pernapasan bayi. Kemudian kita periksa abdomen pada bayi. Apakah ada perdarahan pada tali pusat umbilikus atau tidak? Tidak ada. Kemudian kita periksa tangan bayi. Sambil kita periksa bayi, jangan lupa jaga kehangatan bayi ya. Kemudian kita melihat tangan bayi apakah simetris atau tidak. Tangan bayi simetris.
tidak ada polidaktili dan sindaktili atau lebih jari atau juga kurang jari, tidak ada. Kemudian kita periksa genitalia. Jika bayinya laki-laki, maka yang kita lakukan adalah periksa ukur penis bayi. Ukur penis bayi menggunakan penggaris, ukuran penisnya kurang lebih 3 cm dan pastikan adanya lubang uretra dan skrotumnya sudah masuk. Jika bayinya perempuan, kita meriksa vagina bayi dengan cara membuka labia secara perlahan. Kita melihat apakah ada lubang vagina atau tidak. Kemudian apakah ada klitoris atau tidak, ada. Kemudian kita lakukan pemeriksaan pada kaki bayi. Kita lihat kaki bayi simetris atau tidak. Kakinya simetris. Kemudian kita melihat apakah ada fraktur pada kaki bayi atau tidak. Dengan cara ibu jari berada di bawah dan 4 jari berada di atas. Jika ada bunyi krek, maka terjadilah abnormalis, tidak ada. Dan kita lihat juga apakah ada di kaki bayi apakah ada sindaktili dan polidaktili, tidak ada. Kemudian selanjutnya kita melakukan refleks pada bayi. Yang pertama kita melakukan refleks moro dengan cara menepuk kedua tangan di depan bayi. Jika kita menepuk tangan, maka bayinya akan terkejut. Kemudian refleks selanjutnya yaitu routine refleks dengan cara jari telunjuk kita berada di pinggir mulut bayi. Maka bayi akan berusaha mencari telunjuk kita. Kemudian yang selanjutnya refleks swallowing yaitu menelan. Kita melihat bayi menelan atau tidak. Kemudian refleks Babinski yaitu dengan cara kita mengusap telapak kaki bayi, maka bayi akan kegelian. Kemudian refleks selanjutnya yaitu menggenggam dengan cara jari telunjuk kita berada di tangan bayi, maka bayi akan menggenggam jari telunjuk kita. Setelah selesai melakukan pemeriksaan, maka kita rapikan bedong bayi. Maka kita rapikan kembali bedong bayi. Kemudian membereskan alat, lalu melakukan pendokumentasian.